Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dengan cara menggunakan semua nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan hati seyakin-yakinnya bahwasanya semua nikmat tersebut datang dari Allah, anugerah Allah, dan kita gunakan lisan kita selalu memperbanyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada penghulu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita semua. Semoga istiqamah di atas ajarannya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, rekan-rekan sekalian rahimakumullah, di dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang larangan jual beli najas, an-najas, yaitu adanya unsur menipu orang lain dengan cara menaikkan harga, membeli harga dengan harga yang mahal. Kita beli satu barang, kita sebagai pembeli siap dan rela membeli barang dengan harga tinggi di atas harga normal, dengan tujuan agar orang lain pun tertipu alias mau membeli seharga itu. Beli bukan karena butuh, tapi karena tadi ada unsur biar orang lain pun tertipu, mau membeli harga setinggi itu. Itu dilarang. Meskipun jual belinya sah menurut pendapat Syafi'iyah, namun berdosa. Sekarang kita lanjutkan kajian fikih muamalah, kajian hadis Bulughul Maram dengan syarahnya Ibanatul Ahkam, Kitabul Buyu', kitab yang menjelaskan tentang jual beli, kitab muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa 'anis sunayya illa an tu'lam wa 'anis sunya illa an tu'lam. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, anil muhaqalati, dari jual beli muhaqalah, wal muzabanati, dan beliau melarang jual beli muzabanah.
wal mukhabarati dan mukhabarah, jual beli akad mukhabarah, wa anithunya dan dari pengecualian, illa an tu'lama kecuali yang dikecualikan tadi diketahui. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah, Imam 5 telah meriwayatkan hadis ini kecuali Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi telah mensahihkannya. Di sini ada beberapa macam larangan jual beli atau akad muamalah. Ada muhaqalah, dilarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Kenapa? Karena tidak jelas. Ada ketidakjelasan. Pertama, muhaqalah. Di antara praktek bisnis atau praktek muamalah yang dilarang adalah muhaqalah. Apa makna muhaqalah? Ada beberapa makna muhaqalah. Para alim ulama menjelaskan beberapa makna muhaqalah. Ada yang menjelaskan muhaqalah adalah bai'ut ta'am fi sumbulihi bil burri ma'khudun minal haqli, qalahu Abu Ubaid. Muhaqalah adalah menjual makanan yang masih ada di tangkainya dengan gandum yang sudah di bawah, sudah di luar tangkai. Diambil dari asal kata haql. Ini pendapat Imam Abu Ubaid. Intinya ada beberapa pendapat. Ada juga berpendapat menjual tanaman sebelum masanya. Nanti akan kita bahas ke depannya. Intinya muhaqalah ini mirip, pokoknya menjual tanaman barter, tanaman yang masih ada di pohon, di tangkainya, dijual dengan yang sudah ada di bawah. Itu muhaqalah. Menjual tanaman atau makanan yang masih ada di tangkainya dengan yang sudah di bawah. Ataupun menjual korma misalnya, pohon buah kurma yang masih di pohon dijual dengan kurma kering yang sudah di bawah. Atau menyewa tanah dengan hasil makanan yang akan tumbuh nanti. Ini semua intinya sama, karena ketidakjelasan. Ada unsur dorongan yang enggak jelas atau goror. Muhaqalah itu enggak boleh. Atau menjual yang masih belum layak panen, belum tua, masih di pohon dijual, itu enggak boleh. Nanti masuk ada kedepannya mukhadarah. Ada al-muzabanah. Ini pun sama, enggak boleh. Muzabanah itu ya menjual kurma basah yang masih ada di pohon, dijual dengan kurma kering yang sudah di bawah.
barter, atau anggur yang masih basah di pohon dijual dengan anggur kering, itu nggak boleh. Intinya pokoknya muzabana itu menjual, mirip tadi muhaqalah, ada kemiripan, ada kesamaan. Kalau muzabanah nanti lebih ke kurma dan anggur, muhaqalah umum. Intinya pokoknya menjual buah-buahan atau biji-bijian yang masih ada di pohon, masih ada di tangkainya, dijual dengan barang yang sama, tapi sudah di bawah, sudah kering dan sebagainya. Itu nggak boleh, meskipun nanti ada pengecualian. Ada pengecualian untuk kurma, ada pengecualian, nanti akan kita bahas. Kemudian yang nggak boleh mukhabarah. Ya tadi ini ya, kenapa kok nggak boleh jual beli buah-buahan ataupun biji-bijian yang masih ada di tangkainya, masih di pohon, dijual dengan barang yang sama tapi sudah bersih, sudah kering di bawah. Kenapa? Karena nggak jelas. Saya punya ini, punya beras sekian ini. Nah, kamu punya sawah sepetak itu sudah mau panen. Saya beli sama beras ini 1 kuintal misalnya. Kamu gak usah capek-capek, udah sekintal ini. Ya, itu gak boleh. Kenapa? Gak jelas. Nanti bisa masuk ke dalam riba karena ketidakjelasan. Sudah kita bahas sebelumnya, ketika barter, jual beli ribawi, barter barang ribawi itu harus sama ukurannya, jelas ukurannya. Kita ulang kembali. Alasan riba itu ada 2 ya. Ilatur riba ada 2. Pertama adalah berupa emas atau perak. Ini alasan pertama. Yang kedua alasan ta'am, makanan. Jual beli barter sama-sama barang ribawi, kalau satu ilat riba dan satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, jagung dengan jagung, satu jenis, satu alasan riba dan satu jenis, maka harus sempurna 3 perkara. Syaratnya harus sempurna 3 perkara. Pertama apa? Hulul, harus cash. Kedua harus taqabud, saling menerima barang di majelis. Kedua belah pihak sama-sama menerima barang di majelis sebelum berpisah. Taqabud. Yang ketiga tamatsul, harus sama ukurannya. Kalau beda maka riba, haram. Emas dengan emas, maka tukar tambah emas itu harus sama ukurannya. 10 gram ya 10 gram. Tukar tambah, saya punya 10 gram, tukar tambah pakai yang 20 gram, saya nambah duit, itu gak boleh, haram, riba. Caranya jual dulu, setelah ijab kabul terima uang, baru kita beli emas yang 20 gram. Sama, barter beras dengan beras harus sama, meskipun beda nilainya. Yang satu beras mahal, satu beras murah, harus sama ukurannya.
Itu kalau 3 tadi, kalau satu alasan riba dan satu jenis. Kalau satu alasan riba, sama-sama makanan, sama-sama barang emas atau perak, nakdiyah, tapi beda jenis, emas dengan perak dibarter. Syaratnya cuma 2, harus cash hulul dan taqabud, saling menerima barang di majelis. Gak harus sama ukurannya, emas 1 gram, perak 10 gram, boleh, terserah berapa, mau 5 gram, 10 gram, tergantung kesepakatan. Yang penting harus cash dan saling menerima barang di majelis. Barter beras dengan jagung, kacang hijau dengan kedelai, itu bebas, ukurannya berapapun gak harus sama, asal harus saling taqabud, menerima barang di majelis, dan hulul harus cash, tidak boleh tempo. Ya sekarang ini kalau ada satu tanaman makanan masih di pohon sama yang sudah di bawah, ini kan gak jelas, belum diketahui kejelasan ukurannya. Sedangkan di antara syarat jual beli barang ribawi harus sama ukuran, tamatsul, satu jenis. Padi masih di pohon dibarter dengan berasnya di bawah. Kedelai masih di pohon dibarter dengan kedelai sudah di bawah. Kacang hijau yang masih di tangkainya dibarter dengan kacang hijau yang sudah dikarungin misalnya. Atau kurma yang masih di pohon, kurma basah dibarter dengan kurma kering yang sudah di bawah. Nah, itu nggak boleh. Hukumnya haram, nggak sah. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Ini sama nggak ukurannya? Sedangkan syaratnya harus sama. Berhubung nggak diketahui kesamaannya, masih diragukan, maka jadinya riba, haram, nggak boleh. Kecuali nanti kurma, ada keringanan, ada pengecualian. Kalau kurma, ada juga mengatakan anggur ya, kurma dan anggur itu boleh, tapi maksimal 5 wasak. Maka kita kurang dari 5 wasak, jangan sampai 5 wasak. Berapa 5 wasak? 5 wasak itu kurang lebih 875 kilogram. 8 kuintal. Berapa 8 kuintal? 75 kilogram. Boleh barter kayak tadi muzabana untuk kurma. Muzabana aslinya nggak boleh, untuk kurma boleh. Nah, ukurannya tadi sekiranya tidak sampai 875 kg, nggak sampai. Kalau sampai segitu nggak boleh. Ya. Kalau sampai 875 kg itu nggak boleh. Harus kurang dari itu. Harus kurang. Kurma yang masih di pohon itu adalah kurma yang masih basah ataupun anggur basah, itu bisa ya. Nanti masuk ke bai'ul aroya, jual beli aroya. Syaratnya kurang dari 5 wasak. Kalau aroya itu apa? Jual beli aroya ini pengecualian. Pengecualian dari larangan jual beli muhaqalah ataupun muzabanah yang masih di pohon dengan yang sudah di bawah. Aslinya nggak boleh, karena tadi kenapa? Nggak jelas ukurannya. Sekarang kalau kurma dan anggur ada pengecualian, boleh. Kurma basah yang masih ada di pohon namanya rutop. Rutop itu kurma basah, rutop. Kalau kurma kering namanya tamar, tamrun, at-tamru. Tamar itu kurma kering. Kurma basah rutop.
Kemudian anggur basah namanya inab. Anggur kering namanya zabib. Zabib. Anggur kering apa tuh bahasa kita sekarang? Apa? Kismis ya. Ada orang punya kurma masih di pohon, kurma basah. Kemudian kita punya kurma kering. Barter yuk. Saya pengen makan kurma basah ini. Pengen rutop. Kamu pengen tamar ini. Maka barter. Boleh. Antum punya anggur masih basah di pohon. Masih gelantungan, kelihatan. Saya punya anggur kering, kismis. Tukeran yuk barter. Boleh. Tapi jangan sampai ukurannya jangan sampai 5 wasak. Jangan sampai 875 kg. Harus kurang dari itu. Kalau ukurannya 875 kg itu enggak boleh. Harus kurang dari itu. 874 kg boleh. Yang penting jangan sampai 875 kg. Kenapa ini dia perbolehkan? Ini rukhsah, keringanan. Ada keringanan. Karena terkadang sebagian orang ada yang pengen kurma basah sebagai cemilan. Nah, kalau kurma basah itu rutop sebagai cemilan, makanan santai. Kalau kurma kering tamar itu makanan pokok. Ya, kalau kurma basah itu kayak cemilan, ya kayak kita makan ya buah-buahan aja, cemilan. Kita makan jeruk, apel, anggur, kurma pun kita itu belum dianggap makan, masih dianggap cemilan. Meskipun kenyang, belum dianggap makan kalau belum makan nasi. Tamar itu makanan, bisa dibilang makanan pokok. Rutop itu cemilan buat makanan santai. Ada orang punya kurma. Contoh orang miskin gak punya duit, tapi punyanya kurma, gak punya duit, pengen sekali-kali pengen makan rutop, pengen makan buah kurma yang di pohon, tapi gak punya duit, adanya stok tamar, kurma kering. Kurma kering yang biasa kita makan itu kalau buka puasa. Rutop agak mahal, seger dia. Nah, kalau rutop itu harus kalau di kita ya di freezer, di kulkas. Mau beli gak punya duit. Nah, gimana kalau barter? Pakai kurma keringnya sudah nih ya, tuker. Nah, berapa kira-kira? Ini ajalah 10 kilo, 1 kuintal masih boleh. Karena gak nyampe 5 wasak. 1 kuintal. Nah, ini kurma ditaksir nanti, di khoros ditaksir. Itu ada ahlinya. Kalau masalah kurma ada ahlinya, bisa mengkira-kirakan, bisa mentaksir. Lihat berapa pohon, sekian pohon kurma, dilihat buahnya yang masih basah. Oh, sekian ini nih. Ini kalau kering jadi sekian. Nanti dikira-kirakan kalau kering jadi berapa. Maka boleh saya tukar nih, saya barter, saya beli kurma kamu yang di pohon, rutop dengan kurma yang kering ini 1 kuintal. Maka saya bisa makan buah kurma yang basah, kurma rutop. Ada juga gini, ini rukhsah untuk meringankan, karena tadi orang karena pengen ya, gak punya duit untuk beli kurma basah. Kalau kurma basah langsung dipanen sekarang, repot. Harus habis sekaligus. Kalau nggak habis kan cepat busuk. Kurma basah cepat busuk. Apalagi zaman dulu nggak ada kulkas, nggak ada freezer. Dia kan di pohon, butuh makan petik. Orang mau dikasih ambilin, dikasih ke orang. Ataupun anggur sama. Punya kismis simpanan, karena kalau anggur basah disimpan ya gak tahan lama. Orang miskin ya nyimpen makanan pokok sudah, kismis buat makanan. Gak punya duit, tapi pengen anggur yang masih basah, gimana? Nah,
barter dengan kismis. Boleh. Nanti diperkirakan nih kalau yang masih basah ini kalau keringnya nanti jadi berapa? Segitu kita tukar. Diperkirakan. Nah, jangan sampai 875 kg. Atau biasanya orang-orang kaya itu ada sebagian orang kaya ketika panen kurma nanti biar orang-orang miskin enggak nyamperin semuanya, udahlah kalian saya kasih ini ya, ini pokoknya ini 5 pohon ini misalnya, atau 1 pohon atau 5 pohon ini buat kalian ini, atau buat kamu 1 pohon pokoknya ini buahnya buat kamu, udah kamu gak usah ini, gak usah ke kebun lagi, dah ini aja buat kamu ambil ini. Nah dia punya kurma basah berarti, sedangkan dia butuh kurma kering. Buat makanan kesehariannya. Kalau kurma basah nggak tahan lama, diambil semua, nah, belum tahan. Kurma kering butuhnya, maka dibarter. Itu rukhsah, boleh seperti itu. Ini bai'ul araya, ini pengecualian dari larangan jual beli muhaqalah ataupun muzabanah. Yang itu aja, selainnya nggak boleh. Selain kurma dan anggur nggak boleh. Kurma anggur pun jangan sampai 5 wasak ukurannya, karena kalau kurma anggur itu pentaksirannya bisa mendekati ketepatan, bisa mudah, dan juga kebutuhan saat itu memang seperti itu. Kemudian mukhabarah juga nggak boleh. Ada mukhabarah, ada muzara'ah. Ini masalah ngurus sawah ataupun tanah kebun. Gak tahu kalau di sini ada nggak ini bagi hasil. Saya punya tanah, ada juga di kita nih bagi hasil. Saya punya tanah, antum yang ngelola. Nanti hasilnya tanamin padi silakan, nanti hasilnya dibagi 2. Ada kalau orang Jawa istilahnya mertelu, dibagi 3, mertelu. Saya punya sawah, antum kelola, garap, nanti hasilnya dibagi 3. Buat antum 2/3, saya 1/3. Maka dibagi 3, antum 2/3, saya 1/3. Dapat 3 kuintal, antum 2 kuintal, saya 1 kuintal. Dapat 3 ton, antum 2 ton, saya 1 ton. Tergantung kesepakatan. Ini hukumnya apa? Mukhabarah nggak boleh. Mukhabarah, ada mukhabarah, ada muzara'ah. Ada mukhabarah, ada muzara'ah. Kalau mukhabarah bibitnya itu dari pengelola. Saya cuma punya tanah, ini tanah kamu kelola. Bibit kamu urus, bibitnya dari kamu, nanti bagi 2. Ukurannya kesepakatan bersama berapa. Bibit dari antum, saya nggak tahu, pokoknya saya tahu jadi aja. Itu mukhabarah. Kalau muzara'ah, saya punya sawah, bibit dari saya. Bibit dari saya, antum cukup mengelola. Nanti hasilnya dibagi 2. Biasanya kalau di masyarakat dibagi tadi mertelu, dibagi 2/3 biasanya. Kalau bibitnya dari saya semuanya, bibit buat pengelolaan dari saya, bibitnya nanti 2/3, saya 2, antum 1. Kalau bibit dari saya. Kalau bibit dari antum berarti muzara'ah, mukhabarah, antum 2, saya 1. Biasa di masyarakat seperti itu. Hukumnya apa? Hukumnya ini ada khilaf para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama melarang, nggak boleh, nggak sah. Jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama melarang. Pendapat mayoritas para ulama, meskipun ada sebagian ulama membolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat membolehkan, Imam Ibnu Khuzaimah,
Dari kalangan ulama mazhab Syafi'i ada Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnul Munzir, Imam Al-Khattabi, mereka membolehkan. Intinya masih ada ulama yang membolehkan. Baguslah dihindari, tapi kalau belum bisa, ada ulama yang membolehkan. Saya punya sawah, ini kalau saya urus saya nggak sanggup, ini sibuk. Dah antum ngurus, kamu nggak punya sawah, antum urus, kelola, nanti bagi, hasilnya bagi dua. Kenapa? Kok ada ulama, bahkan kebanyakan ulama melarang? Kenapa? Karena nggak jelas. Karena nggak jelas. Ini upahnya berapa? Ini kan kayak nyuruh orang ngurusin sawah, upahnya nggak jelas. Ya pokoknya nanti upahnya bagi dua per dua. Oke lah, karena bibit dari antum, udah antum dapat dua, saya dapat satu. Pokoknya bagiannya seperti itu, 2/3 buat antum, 1/3 buat saya. Atau berhubung dari saya bibitnya, saya 2/3, antum 1/3. Ini kan nggak jelas. Nanti panennya berapa? Nggak tahu kan? Nggak jelas. Sedangkan di antara syaratnya ijarah, sewa, itu harus ujrohnya maklumah, upahnya jelas diketahui. Kalau pengen sepakat sah bagaimana? Biar sepakat ulama sah, maka caranya sewakan aja. Jadi saya sewakan tanah ini, sawah ke antum, sewa 1 tahun sekian, misalnya setahun 2 juta, 3 juta, silakan. Itu jelas sah. Ulama semua sepakat hukumnya sah. Itu yang terbaik seperti itu. Cuma terkadang kan repot di kampung, orang nggak punya modal, udah saya sewain, nggak punya duit untuk nyewa. Maunya tadi dikelola bareng, muzaroah atau mukhabarah, dibagi hasil tadi. Nah itu pendapat kebanyakan ulama melarang, tapi ada beberapa ulama membolehkan. Selama itu ada ulama membolehkan, termasuk Imam Nawawi pun memilih pendapat yang membolehkan, maka boleh kita amalkan, boleh. Meskipun bagus saya dihindari kalau bisa, untuk kehati-hatian. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, ada ulama yang membolehkan. Sama kayak ternak kambing, maruh kata orang Jawa. Saya punya kambing sekian, antum garap, nanti pokoknya hasilnya dibagi dua. Hasil dibagi dua. Anaknya berapa? Berarti dari anaknya 4 ya, berarti dapat 2. Ini kan nggak jelas, upahnya nggak jelas. Anaknya berapa nanti? Anaknya hidup atau nggak tahu juga. Jantan betina nggak tahu juga, nggak jelas. Ini pun berapa kebanyakan ulama melarang, nggak boleh ini. Kalau pengen selamat, pengen lebih hati-hati gimana? Ya kita sewa, kamu garap ya, ini kamu tolong ini kambing saya ini kamu pelihara, ngambil rumput dan sebagainya. Saya upah antum setiap tahun sekian upahnya. Itu bagus. Ulama sepakat itu sah. Tapi kalau tadi pokoknya bagi hasil ya, nanti kalau punya anak bagi 2. Ya kalau punya anak, kalau enggak, ya kalau anaknya hidup belum mati, sehingga nanti ada sebagian pihak yang terugikan. Ternyata sekian lama enggak punya anak baru sekian mati, kan rugi yang ngelolanya. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Tapi ya tadi, kalau kita bisa untuk kehati-hatian hindari. Kalau nggak bisa ya silahkan ikut ulama yang membolehkan. Kemudian wa anitsunya illa tu'lam, dilarang juga jual beli yang dikecualikan, kecuali diketahui berapa yang dikecualikan tadi. Pokoknya ini rumah saya jual ke antum ini, tapi kecuali sebagian barang-barang kayak saya jual ya, nanti saya pilih dulu yang kira-kira yang saya cocok, entah sofa, entah kasur, entah lemari, pokoknya ada sebagian yang saya ambil, nggak saya jual. Ini nggak boleh, akad seperti itu nggak boleh. So ambil dulu atau pilih mana, cek mana yang nggak dijual, ini nggak dijual.
jelasin. Saya jual di rumah dan semua isinya kecuali lemari yang ini, itu nggak masalah. Ila tu'lam, jelas. Berarti ini nggak dijual, itu boleh. Ya saya beli, sah. Yang nggak boleh itu tadi, saya jual ya ini satu rumah dan isinya kecuali ada sebagian barang yang saya mau ambil, ya saya beli, itu nggak sah. Kenapa? Yang dikecualikan barang apa yang nggak dijual? Nggak jelas. Nah, kita kalau tahu unsurnya, pokoknya apapun jual beli kalau gharar nggak jelas itu tidak sah, tidak boleh. Harus ada kejelasan. Ini masalah muamalah. Terus gimana tadi ya? Di masyarakat kayak gitu tadi. Mukhabarah, muzara'ah, garap sawah bagi hasil atau melihara ternak dengan bagi hasil. Itu kalau diakadin seperti itu. Udah gini aja ya. Saya mau nih, saya rawat. Atau antum mau, antum siap nggak rawat kambing saya? Nanti saya nadar ini, saya nadar pokoknya kalau kok nanti punya anak, kambing ini saya bagi 2. Ya saya mau. Nah maka antum kerjanya itu sukarela, tanpa saya gaji, tanpa ada upah. Memang antum tabarruk. Nanti ketika punya anak ya bagi 2. Kenapa? Karena saya sudah nadar untuk bagi 2. Itu bisa solusi biar sah. Tidak jadi enggak. Nah, tadi biar sah. Pendapat yang kuat sah ini. Atau udah saya janji ya, antum ini udah saya nggak upah, saya nggak ngupain antum, pokoknya antum nggak ada upah ya, ini ngurus kambing saya ini murni, antum nggak ada upah, ini sukarela. Cuma saya janji nanti kalau ini punya anak, kambingnya punya anak, kita bagi 2. Saya kasih antum setengahnya. Nah, itu boleh. Jadi janji nanti itu untuk menghindari biar tadi upah yang nggak jelas biar dihindari. Kalaupun kita langsung bolehlah bagi 2 aja, akad seperti tadi, ada ulama yang membolehkan. Kemudian apalagi ini ada kemiripan tadi hadis yang ke-26. Sekarang hadis yang ke-27 kita baca sekali, ini ada kemiripan pembahasan, gak begitu jauh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalati wal mukhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati, rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari muhaqalah. Yang tadi kita bahas, menjual buah-buahan ataupun tanaman, biji-bijian yang masih di pohon, masih di tangkainya, dengan sejenisnya yang sudah di tanah, sudah di bawah. Wal mukhadarah, dan juga melarang mukhadarah, menjual biji-bijian ataupun buah-buahan masih hijau, maksudnya belum nampak solahnya, belum nampak kebaikannya. Wal mulamasah, dan juga jual beli dengan menyentuh. Pokoknya ini malam hari, di situ ada barang-barang, pokoknya apapun yang kamu sentuh pertama kali itu yang kamu beli. Pokoknya harganya diobral, ini harga semuanya sama 10.000. Kamu ngambil mana, kamu sentuh mana, ini yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Ini kan gak jelas, gak boleh tanpa dilihat. Atau pokoknya ambil aja, pakaian ini diobral, sekali ambil gak boleh dikembalikan. Pokoknya itu yang kamu beli, harga obral sama. Sedangkan pakaian dilipat, kan gak tahu ini pakaian berapa ukurannya, ini bagus atau enggak. Nah, itu gak boleh, gak jelas. Wal munabadati, dan munabadah dengan cara ya, melempar. Pokoknya apa yang dilempar ketangkap itu dijual harga sekian misalnya, itu gak boleh juga. Wal muzabanah, dan juga muzabanah gak boleh. Mahal Bukhari ya, muzabanah juga gak boleh, sudah kita bahas tadi.
Masalah jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih di pohon, bagaimana hukumnya? Dibagi dua. Kalau buah-buahannya ataupun tanaman biji-bijiannya sudah budus sholah, sudah nampak kelayakan dipanen, sudah nampak layak dipanen, dengan gambaran kalau biji-bijian sudah istidadul habbi, sudah keras bijinya, sudah nampak kelihatan, nggak tertutup oleh daun dan sebagainya. Kalau buah-buah sudah yang berwarna, sudah mulai berwarna, sudah mulai menguning meskipun sebagian, kalau merah sudah mulai memerah, itu boleh dijual meskipun masih di pohon, sudah layak panen. Mangga masih di pohon, sudah ada yang menguning meskipun cuma satu biji, maka boleh dijual. Borongan sekalian semua ini berapa, itu boleh. Jambu dan sebagainya, kenapa? Sudah nampak kelayakan untuk dipetik, meskipun baru satu biji, satu buah boleh. Kalau buah-buahannya atau biji-bijiannya belum nampak kelayakan untuk dipanen, ini mangga masih hijau, belum tua, belum ada yang menguning sedikit pun, apalagi masih pentil, apalagi masih berbunga, kok dijual, diborong, itu tidak boleh, kecuali langsung dipotong, dengan syarat langsung dipotong. Ini mangga masih muda, ini belum layak panen, dah saya borong, saya beli, tapi dengan syarat langsung dipotong, ya sekarang saya ambil, ini buat rujak dan sebagainya, itu boleh, boleh, dengan syarat langsung dipotong, langsung dipetik. Tapi tadi dengan syarat bisa dimanfaatkan. Kalau pentil ini kira-kira manfaat gak? Oh, gak manfaat ya, gak boleh. Kenapa? Gak boleh menjual perkara gak bermanfaat. Tidak boleh menjual yang tidak bermanfaat. Di masyarakat sering terjadi seperti itu. Terkadang mangga baru berbunga sudah dipasang DP. Itu nggak boleh. Kalau akad jual beli nggak boleh. Nah, tapi kalau ini hanya janji saja, saya nitip duit ya, ini nitip ini sebagai keseriusan saya nanti mau membeli kalau pas panen, nah itu bisa saya nitip, atau saya utangin antum lah, saya utangin, itu boleh. Ini saya utangin antum sekian ya, sebagai saya serius akan membeli buah mangga ini. Nanti pas panen kita beli, atau pas sudah mulai menguning kita beli, bayar sekian itu, dan sisanya yang utang kamu kemarin itu, yang buat awal, kalau bahasa kita DP itu bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diakad jual beli dari sekarang itu nggak boleh. Berarti kalau itu masih belum akad, seandainya pemiliknya kok nanti mengambil buahnya dimakan sendiri, nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum dijual. Setelah dijual baru itu milik orang lain. Ini masalah beberapa praktek jual beli yang dilarang. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ada yang ditanyakan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Tadi yang permasalahannya apa dari hasil panen sawah, Ustaz. Kalau misalkan akadnya itu di awal, jadi emang akadnya itu perjanjian di awal, kalau misalkan bagi hasil itu dibagi dua, itu dari hasil panen nanti setelah tahu hasilnya baru kita bagi dua, itu masih diperbolehkan atau tidak? Kan tadi pas kata Pak Ustaz itu kalau misalkan kita belum tahu hasilnya berapa tapi dibagi dua, itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau misalkan akad di awalnya, jadi kita punya tanah terus kerja sama orang, terus di awal tuh udah bilang hasilnya berapapun nanti hasilnya, jadi kita saling terbuka gitu.
terus bagi hasil dari sana gitu itu diperbolehkan atau tidak. Terus ini Ustaz pengen nanya juga kalau misalkan menurut pandangan Pak Ustaz tentang jual beli kredit rumah contohnya itu seperti apa menurut pandangan Pak Ustaz, boleh atau tidak? Kan kalau misalkan sekarang banyak yang jual beli rumah kredit itu yang kerja sama bank gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi bagi hasil pengelolaan sawah. Tadi ulama beda pendapat ya, ada dua pendapat. Bagi hasil sawah, dah ini kamu garap, nanti hasilnya bagi dua. Itu gak jelas kan? Meskipun nanti terbuka hasilnya, tapi sekarang ketika akadnya belum jelas. Sekarang akadnya berapa? Tahu nanti hasilnya berapa? Tahu kepastiannya berapa? Ya nggak tahu. Namanya panen nggak tahu naik turun. Ada kalanya baik hasilnya, ada kalanya buruk. Maka itulah sebabnya para ulama mengatakan tidak sah. Ini pendapat yang kebanyakan para ulama karena nggak jelas. Upahnya berapa? Nggak jelas. Tapi ada ulama yang berpendapat boleh. Imam Al-Khattabi, Imam Ibnu Munzir, Imam siapa lagi tadi itu ya, Ibnu Khuzaimah, termasuk Imam Nawawi pun beliau memilih pendapat yang mengatakan sah. Itulah masih ada ulama yang membolehkan. Jadi masih aman kita insyaallah. Masih ada ulama yang mengatakan sah. Kemudian bagaimana jual beli rumah secara kredit? Hukum aslinya kredit enggak masalah. Jual beli kredit itu enggak masalah selama bukan sama-sama barang ribawi, barang riba. Jual rumah kredit, mobil kredit, motor dikreditkan ya enggak apa-apa. Maka kalau kita sebagai penjual niatnya nolong orang ya bisa berpahala. Orang kalau beli cash kasihan, dah antum beli cash gak mampu dah gak apa-apa lah antum nyicil aja tiap bulan sekian. Ini kan nolong orang. Aslinya seperti itu, gak apa-apa, gak masalah. Kecuali yang kita bahas barang-barang ribawi, barter beras dengan beras harus cash, gak boleh kredit. Emas dengan emas, emas dengan perak harus cash, gak boleh kredit. Sekarang gimana? Nah ini masalah kredit rumah. Ada hubungan dengan bank. Itu perkara lainnya. Sekarang kita akadnya kemana kita ini? Harus jelas akadnya. Sama kayak kredit motor, mobil. Ini akadnya kemana? Kita beli rumah kredit. Akadnya ke siapa ini? Harus jelas. Jangan sampai kita akadnya ke si A, nanti bayarnya ke bank. Kan? Nggak jelas itu. Kita akadnya kepada si A. Duh kok bisa kenapa ke bank? Bayarnya nanti tiap bulan transfer ke bank sekian. Meskipun nanti kan dari pihak ini apa namanya itu yang suka jual beli rumah itu bikin rumah nanti dijual. Nanti pihak bank itu beli cash ke dia. Beli cash. Jadi harusnya akadnya gimana? Jelas. Harusnya dari pihak bank itu beli cash ke sini. Saya mau beli rumah ini. Berapa rumah ini? Kata pemilik rumah yang punya rumah tadi contoh harganya 100 juta contoh. Cash. Nah, kita nggak punya uang 100 juta cash. Boleh nyicil selama 5 atau 10 tahun, jatuh 150 juta. Jatuhnya selama 10 tahun. Setiap bulan sekian. Ya jelas emang. Ini setiap bulan sekian total selama 10 tahun nanti 150 juta. Dari pihak bank beli cash. Boleh kalau gini. Beli cash ke pihak pemilik rumah. Entah pihak bank entah perorangan boleh. BMT misalnya BMT Syariah, perorangan boleh beli cash. Setelah beli baru kita akad kepada perwakilan pihak bank atau kepada perwakilan BMT tadi. Saya beli 150 juta, akadnya berapa? 150 juta nyicil kredit selama 10 tahun. Itu enggak masalah. Itu enggak apa-apa, sama kayak kita beli kredit mobil, motor, enggak apa-apa. Yang penting jelas. Tadi sistemnya. Cuma masalahnya di lapangan ini sebagian ya.
Dari pihak bank sudah kerjasama sama pihak sini. Pokoknya nanti kalau ada ini tempo sekian, lah saya siap nalangin, saya siap cash. Akadnya kita kepada si A. Akadnya berapa? Ya, sekian, 150 juta. Tapi ternyata prakteknya kita nanti bayarnya kepada si bank atau ke orang lain, bukan kepada si A tadi. Ini kan nggak jelas. Kita akad ke siapa, bayarnya ke siapa. Tinggal diatur, tinggal diperbaiki. Nah, terkadang memang dari pihak banknya nggak mau repot, yang mau ribet. Udahlah pokoknya tahu ini bayar ke sana. Harusnya ada tadi, akadnya diperjelas dulu. Kita ke siapa akadnya itu. Katanya sekarang kayak bank syariah kerjasama dengan dealer misalnya, ada katanya, ya. Nggak tahu sekarang ini. Dulu katanya, ya ini memang dari pihak bank itu beli ke dealer. Contoh motor berapa? 30 juta dibeli cash. Taruhlah 20 juta, nanti dijual 25 atau 30 juta kredit. Cuma masalahnya dari pihak bank itu loh nggak ada perwakilan. Harusnya dari pihak bank ngutus seseorang sok beli cash ke pihak dealer, kemudian kita akadnya ke perwakilannya tadi, akadnya harusnya seperti itu. Nah, sebelumnya ini kan nggak, tinggal laporan dari pihak bank, nggak ada perwakilan, tinggal kita buktinya mana, KTP mana, udah bukti, nanti kita nyicil ke sana. Banknya nggak mau ada utusan, itu yang kesalahannya, ya tinggal diluruskan. Ada beberapa BMT syariah sudah jalan, itu bisa kita ikuti. Tinggal akadnya harus jelas, akadnya. Asalnya itu nggak apa-apa, jual beli kredit. Yang penting jelas, akadnya berapa. Ya nggak boleh gini. Akadnya ini adalah 20 juta, kemudian kredit jadi 25 juta. Ini nggak boleh. Berarti ada kelebihan dari harga awal. Harusnya akadnya 25 juta langsung jelas. Akadnya 25 juta. Akadnya nanti kita nyicil nggak masalah, yang penting akad awalnya jelas, itu boleh, nggak masalah. Wallahu alam. Ada lagi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berhubungan dengan rumah. Bolehkah kita melakukan akad kredit rumah tanpa riba dengan orang yang memiliki rumah, tetapi orang yang memiliki rumah itu awalnya mendapatkan rumah itu dengan cara kredit riba gitu. Nah, kemudian posisi ketika kita membeli kepada orang tersebut itu masih memiliki utang kepada bank. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli kredit sebuah rumah, yang mana rumah dulu itu dari pemiliknya dia belinya kredit dari bank, dan sekarang belum lunas. Sama ada orang kredit motor atau mobil atau pakai bank misalnya, belum lunas dijual. Ya kita membeli tadi. Sekarang seandainya itu lunas, itu milik siapa rumahnya itu? Memang akadnya kan tadi, akadnya ribanya itu yang tadi, akadnya nggak jelas. Riba, akad awalnya riba. Sekarang rumah itu milik siapa setelah itu? Ya milik dia kan. Nah, dikembalikan ke bank nggak mungkin, dan dia sudah bayar. Itu milik dia. Ya, dia jual ya nggak apa-apa, kita beli nggak apa-apa. Karena itu sudah hak milik dia. Meskipun dulunya caranya itu tadi salah dia, dengan cara yang haram caranya. Tapi itu kan milik dia, bukan rumah curian, bukan rumah nipu, bukan. Cuman ya memang sekarang kita beli kredit nggak apa-apa, kredit nggak masalah. Meskipun dia belum lunas, itu kan sudah milik dia. Sama motor kredit belum lunas dijual ya boleh-boleh saja, karena itu sudah milik pribadi dia. Memang kalau kita hidup di akhir zaman seperti ini ya susah menghindari total dari riba. Nanti kena aja percikannya, itu kena aja percikan, susah ya, kalau memang tadi ya masuk ke syubhat.
larinya ke syubhat, jadi nggak jelas. Tapi nggak sampai haram itu, karena dia pun itu barang yang dia beli memang sudah milik dia dari pihak bank, rela sudah, itu memang ya memang milik kamu, sudah rela, nggak apa-apa, dijual lagi ya nggak apa-apa, bisa. Meskipun kalau bagi orang-orang yang warok ya, yang hati-hati itu menghindari, nah, itu memang kelas mereka, sampai mereka nggak mau pokoknya berhubungan dengan luar itu, karena tadi mau nggak mau akan terkena percikan riba. Ya kena apinya ya kena percikannya, ya tenggelam ya kena percikan airnya, susah. Ada aja kita naik grabnya dari bank. Susah zaman sekarang. Memang kalau bilang haram sih enggak, ya insya Allah semoga enggak haram, ya Allah ampuni kita. Susah zaman sekarang. Atau beli ke sebuah toko, itu ya tokonya juga usah dari ngutang dari bank buat modalnya. Atau perusahaan itu ngutang dari bank, ngutangnya enggak, susah terhindarnya, ada aja kan. Ya kita setidaknya ya untuk kehati-hatian kita selama ini enggak haram ya bismillah. Cuma ya kalau kita cerita untuk kewaroan, ketakwaan, ya itu tergantung makom masing-masing. Tapi ada itu orang kayak waroknya pokoknya enggak mau dibonceng motor, kenapa? Enggak tahu, khawatir itu motor belum motor dari riba masalahnya. Agak enggak jelas. Sampai ada seorang ulama itu enggak mau dibonceng motor, kenapa? Motor punya orang lain, itu motor dipakai oleh perempuan bukan mahramnya. Sampai segitunya itu kan. Ya, itu kelas mereka masing-masing. Kelas mereka, dan itu untuk kalangan pribadi, perorangan, bukan secara umum. Wallahu alam. Cukup insyaallah ya. Ada lagi? Cukup? Ada terakhir ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bertanya, apa hukumnya memberikan denda kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, kemudian denda tersebut dialokasikan untuk sedekah, itu boleh atau tidak? Ya, ta'zir bil mal, hukum dengan harta bagaimana? Enggak boleh. Hukuman dengan harta itu enggak boleh, kecuali ada sebagian ulama itu ada ta'zir bil mal itu bagaimana dengan harta. Ada orang dizalimi, dipukul, kamu ta'zir pakai harta, kamu bayar ke dia. Itu nanti bukan buat kita, buat yang tadi, itu pun oleh pemimpin, oleh hakim. Ada sebagian Malikiyah yang membolehkan ta'zir bil mal, menghukum dengan harta. Itu dah bagi para pemimpin. Prakteknya tadi ta'zir bil mal, bagaimana prakteknya itu? Contoh orang melakukan kerusakan atau apa, itu disita barangnya. Ta'zir bil mal, hukuman dengan harta, menyita. Ini motor kok ugal-ugalan, ditangkap, hukum, udah ambil, disita. Sampai dia taubat baru dikembalikan lagi. Ta'zir bil mal. Atau ada orang main gitar, ditangkap, dipecahkan. Ta'zir bil mal. Atau tadi ada orang berbuat kriminal, menyakiti orang, maka oleh pemerintah, oleh hakim, pemerintah disuruh kamu bayar ke dia. Itu bisa. Atau dia nempeleng orang, aslinya nggak ada diat, nempeleng nggak ada bayarannya, dah kamu bayar. Itu ada sebagian mazhab Maliki, sebagian ulama Malikiyah. Cuma memang di Indonesia pun, di tempat kita banyak, di kalangan pesantren itu ta'zir bil mal. Santri telat, denda 50.000 per hari ada. Santri telat nanti bayar 1 semen sak, ada gitu sebagian pesantren. Itu dalam mazhab kita nggak boleh aslinya itu, nggak boleh. Cuma kalau alasan para kiai itu, ini ada sebagai mazhab Maliki. Cuma kalau kita praktekkan, coba dalam mazhab Maliki kayak gimana prakteknya, itu kayak gimana? Ya prakteknya itu kayak tadi itu, harta disita. Santri ini bawa HP, boleh ta'zirnya, HP disita. Itu kan harta orang disita, itu boleh untuk kemaslahatan.
Itu bisa. Atau orang melakukan kemungkaran, alatnya dihancurkan, itu boleh. Itu tadi orang berbuat kriminal, menyakiti orang, dompeleng misalnya, dah kamu sini bayar ke dia sekian, bukan buat kita. Maka kita dihindari. Ya bagusnya gak usah. Jangan, kok ini telat nanti denda pakai ini. Dendanya jangan pakai emal. Suruh baca Yasin 10 kali misalnya. Suruh cuci piring, nyapu-nyapu, suruh ngepel. Hukumannya kerjaan. Sehingga gak ngambil harta. Meskipun nanti buat sedekah, itu kan maksa orang sedekah, nggak boleh. Maksa orang sedekah dipaksa. Ada sebagai pesantren gitu ya. Walau mereka pun punya alasan, cuma saya nggak cocok saya. Memang mereka ya para kiai punya alasan ya. Cuma saya belum serak gitu. Ini alasannya secara contoh dalam kitab itu kayak belum dapat itu kan. Nanti semuanya harus puasa Senin Kemis. Ada. Kalau nggak puasa denda, bayar 5.000. Nanti buat buka yang puasa. Ya kalau jangan denda ya jangan lah. Yang nggak puasa kami harapkan untuk infak ya buat yang buka puasa. Itu harapan, jadi nggak paksaan, itu bisa. Cuma saya belum stuck ini, belum mantap ini. Alasan itu secara takbir atau referensi kita kayak belum mantap saya. Ya hindarilah hukuman yang lain. Kita pun dulu di pesantren nggak ada denda, cuma ditarik subsidi. Ya. Bagi yang telat nanti nggak dapat subsidi. Karena memang di tempat kami itu dulu kan pesantrennya ringan ya bayarannya, bisa dibilang gratis gitu. Yang telat nanti ditarik subsidinya, maka dia bayar per bulan sekian. Itu bisa. Santri yang telat, contoh santri di sini, pokoknya bayarnya nanti ini per bulan contoh 300.000. Tapi bagi yang telah datang nggak dari awal, nanti bulan itu kami naikkan harga sampai 400.000. Jadi bukan karena denda, tapi karena untuk dia ini harga dinaikkan, harga per bulannya kan boleh saja, nggak harus sama. Sama kayak gini, pokoknya ini barang-barang yang saya jual, hari ini saya jual harga 100.000. Kalau besok harganya 2 kali lipat, boleh kan? Nah atau belinya besok ya harga saya mahalin, nggak masalah. Nah itu boleh, jadi bukan denda jadinya. Kalau tinggal diakal-akalin aja, akadnya dirubah, jangan denda. Kalau denda nggak boleh. Jadi naikkan harganya aja. Ini di pesantren banyak terjadi nih, di kalangan pesantren banyak. Tinggal diluruskan, diperbaiki akadnya. Nanti telat kerja ya jangan denda pakai duit, jangan. Dendanya nanti suruh apa? Suruh bersih-bersih, suruh ngepel, suruh apa, silakan. Nah, kalau kerja telat harusnya ya sekian jam, nanti dia nambah sendiri, nambah selesaikan sekian jam. Atau dihitung per jam kerjanya, setelah sekian dipotong gajinya sekian, bisa itu. Jadi hitungnya kan nggak per hari, hitungnya per berapa jam ini, itu bisa diterapkan. Insyaallah cukup ya. Ada lagi? Cukup? Gak lagi pertanyaan? Mau nanya Ustaz gimana caranya biar gak ngantuk pas ngaji, ada? Gimana kok biar gak ngantuk Ustaz ini? Saya mau nanya gimana kalau pas pengajian gak ngantuk ini, gimana caranya? Caranya gampang, biar gak ngantuk tidur. Kalau tidur gak akan ngantuk. Gak apa-apa ya, gak sengaja. Insyaallah gak sengaja ngantuknya, gak sengaja ketiduran. Yang sengaja gak boleh itu. Saya ngantuk nanti sengaja pas mulai kajian saya tidur, itu ya nggak boleh. Saya niat sungguh-sungguh ngaji nih, cuma ternyata di luar dugaan. Tanpa dia udah ngantuk ya. Semoga Allah maafkan kita semuanya. Insyaallah cukup. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.